Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Nah, kali ini gue sendirian ya teman-teman. Gue gak ditemenin partner gue Randy. Ini menarik nih, karena gue baru aja nonton series di Netflix dengan judul The Sandman. Tadinya gue kira, waktu awal-awal gue nonton trailernya, gue kira nih film Sandman-nya ini, Spider-Man. Lagian lucu juga sih judulnya, kenapa harus The Sandman gitu kan. Apakah gak takut ketuker sama The Sandman-nya Spider-Man ya kan, waktu orang-orang search di Google gitu kan. Lucu aja sih. Tapi ternyata pas gue nonton, wow, gila, keren banget sih, mind blowing. Gue nonton film seriesnya itu sampai selesai di season 1 gitu ya. Dan menurut gue ini cukup berhasil sih. Karena ini kan sebenarnya kan kalau kita tahu ini adalah adaptasi komik ya, adaptasi komik DC gitu. Nah, komentar gue tentang film ini sendiri, ini merupakan epic series dan worth it to watch it. Karena menurut gue kali ini DC dan Warner Bros kembali berhasil merealisasikan formula yang gue rasa udah paten sih. Dan it works gitu. Kayak yang terjadi di The Batman yang Robert Pattinson ya, dan Jokernya yang Joaquin Phoenix. Wah, itu bener-bener works banget gitu. Nggak kayak formula yang udah dipakai pukul-pukulannya Marvel yang mau dipakein di JLA ya kan. Itu nggak jelas, itu bangsat itu mah. Nah, kayaknya menurut gue DC udah punya spesialisasi di bidang pendalaman karakter yang menurut gue cukup matang dan terstruktur kali ya. Dan juga ngena banget gitu. Lebih full of meaning gitu. Lebih kelam, lebih dark, dan cocok untuk dikonsumsi penonton dewasa. Nah, menurut gue konsep abstrak yang dipersonifikasikan menjadi karakter dan pendekatannya secara lebih manusiawi ini kayaknya udah mulai diterima oleh masyarakat sekarang, khususnya belakangan tahun 2010-an deh kayaknya. Kayaknya orang-orang nih udah mulai terbuka gitu tentang pemikiran-pemikiran baru yang fresh dan diangkat ke layar lebar, khususnya Hollywood. Nah, ini menurut gue memberikan peluang pasar sih bagi para sutradara dan direktor untuk lebih berani menumpahkan konsep-konsep yang out of the box gitu, yang fresh, yang baru ke dalam karya layar lebarnya gitu. Nah, gue bakal ceritain dikit nih teman-teman, sekilas tentang Sandman. Ini walaupun sekilas, ini mengandung spoiler ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, gue saranin sih lebih baik lu pada nonton dulu gitu ya, sebelum gue menuju ke penjelasan dan momen-momen epic di Sandman ini gitu. Tapi ya bagi yang belum nonton dan berusaha mau dengerin ini, ya udah terserah, nggak peduli gue. Ya, jadi sebenarnya series ini kurang lebih merupakan sosial eksperimen terhadap sisi terburuk dan sisi terindah menjadi seorang manusia. Dan gue akui ada beberapa momen-momen yang rada emosional lah. Kita bisa ikutan menyelam di perasaan dan pikiran karakter-karakter yang ada di dalamnya. Terutama yang paling menarik adalah si Dewa Mimpi ini ya, sebagai tokoh utama, Morpheus. Nama dewanya itu Morpheus.
Kita juga jadi bisa tahu pandangan mereka terhadap universe dan juga pandangan mereka tentang humanity dari sudut pandang mereka. Serial ini merupakan ide dan pengembangan dari David S. Goyer dan Alan Heinberg sebagai eksekutif produser di bawah supervisi langsung komikusnya Neil Gaiman. Nah jadi ini buat yang nggak tahu, ini tuh adaptasi dari komik ciptaannya Neil Gaiman, komik DC ya. Menurut gue ini salah satu masterpiece sih, salah satu masterpiece-nya DC ya. Sebenarnya ada salah satu entitas kecil di bawah DC sih. Sebenarnya ini bukan komik real punya DC gitu, cuman dibeli lah sama DC gitu. Nah menurut gue Neil Gaiman nih mantep sih, jalan pikirannya tuh dalam mengungkapkan personifikasi yang abstrak ini menjadi satu karakter yang mudah kita pahami dan kita sayang karakternya itu mantep banget sih menurut gue gitu kan. Nah terus komik ini diadaptasi sama David S. Goyer dan Alan Heinberg sebagai eksekutif produser series The Sandman di Netflix ini gitu. Nah FYI pada tahun 2013 Goyer mengajukan adaptasi komik ini untuk dijadikan series ke pihak Warner Bros. Waktu itu Goyer dan Gaiman langsung ditetapin tuh untuk memproduksi dan dipilihnya pemeran utama yaitu Joseph Gordon-Levitt. Anjir, gila mantep banget kalau seandainya kejadian beneran ya. Bahwa Joseph Gordon-Levitt ini kan kita tahu dari aktingnya yang kayak misalnya di Inception, terus terakhir juga di film Tenet, itu rata-rata tuh karyanya besutan Steven Spielberg lah pokoknya. Itu kan kalau kita lihat personanya tuh wah gila, cool banget kan orangnya gitu kan. Keren aja sih kalau seandainya ini dia jadi pemerannya si Morpheus atau Dream ini gitu. Tapi akhirnya terpilihnya Tom Sturridge sebagai pemeran utama itu sebagai Morpheus atau God of Dream ini sendiri, menurut gue merupakan kesuksesan tersendiri sih dari series ini. Karena kalau kita lihat kalau kita nonton ya, dari segi acting, pendalaman peran, pendalaman materi, Tom Sturridge tuh berhasil banget merepresentasikan dewa mimpi ini dengan sangat baik gitu loh. Bagaimana sense of gloomy, darknya dapet banget. Ya karena memang seperti itulah gambaran persona si Morpheus di dalam komiknya. Nah, inspirasi Neil Gaiman ini berasal dari entitas dewa yang ada dalam mitologi Yunani ternyata. Jadi kalau teman-teman tahu, ini tuh sebenarnya karakter-karakter yang muncul di series ini sebenarnya adalah dewa-dewi dan entitas yang ada di mitologi Yunani gitu. Nah, dalam mitologi Yunani, selain entitas dewa-dewi yang turut membentuk alam semesta atau kosmos, ada juga entitas daemon atau daimon yang adalah personifikasi dari konsep abstrak. Mereka tidak sepenuhnya dewa, tetapi lebih seperti kepada kekuatan alam yang memiliki kepribadian dan hak pilihan mereka sendiri. Misalnya keadilan, cinta, kesehatan, tidur, ketakutan, memori, kematian, dan kedamaian. Nah, konsep-konsep abstrak ini adalah sebenarnya entitas demon di mitologi Yunani. Dari konsep-konsep yang dipersonifikasikan ini, Neil Gaiman mengangkat sang Morpheus atau dewa mimpi untuk jadi sentral dari ceritanya dia. Nah, seri ini berfokus pada sosok Sandman yang bernama Morpheus atau juga dikenal dengan Dream atau mimpi ya. Morpheus adalah raja dari alam yang disebut dunia mimpi dan merupakan anggota keluarga yang dikenal sebagai The Endless, yang terdiri dari 7 entitas kosmik yang kuat. Morpheus mempunyai tugas di mana dia berkuasa di istananya untuk menjaga manusia agar dapat terus bermimpi dalam tidurnya. Jadi kayak Morpheus tuh punya kerajaan dunia mimpi gitu. Nah, dia dikasih tugas untuk menjaga manusia untuk tetap stay kalau pas tidur punya mimpi gitu. Kurang lebih gitu kali ya. Nah, bapaknya Morpheus ini entitas time. Jadi dia ini ruler of time gitu, waktu. Dan ibunya ini Nyx
atau dalam bahasa Inggris itu night atau malam. Jadi dewa waktu sama dewi malam gitu. Kawin, punya anak-anak. Nah, anak-anaknya itu disebut dengan endless. Nah, 7 bersaudara entitas kosmik yang mewakili sifat-sifat kosmik kehidupan ini gue sebutin kali ya dari yang paling tertua sampai yang paling bontot. Nah, yang pertama itu ada destiny atau takdir. Yang kedua itu ada death atau kematian. Yang ketiga ada dream atau Morpheus. Yang keempat destruction. Yang kelima desire. Yang keenam despair. Yang ketujuh delirium. Nah, 7 entitas ini sebenarnya udah beberapa, ada yang udah muncul juga di seriesnya, ada juga yang belum nih. Kayak yang udah keluar tuh death, yang udah keluar death, otomatis dream juga ya, karena kan dia tokoh utama gitu kan. Destruction nggak muncul sih, cuman disebutin doang. Kayak destruction tuh dia lagi dia tuh disebut sebagai prodigal son, sebagai pengembara gitu, lagi cabut entah kemana gitu ya kan. Terus ada lagi sosok yang muncul di situ, desire. Nah, dia ini dewa dari, sesuai namanya ya, desire itu kan nafsu, hawa nafsu gitu. Dewa dari hawa nafsu. Ada juga despair di situ, cuman muncul sekilas doang sih dalam satu adegan itu despair. Sesuai namanya, despair ini kan keterpurukan kan. Momen keterpurukan manusia gitu ya kan. Nah, ini mungkin dia representasi dari keterpurukan itu gitu. Terus ada yang terakhir itu sosok yang muncul yaitu delirium, atau nama karakternya di sini Rose Walker atau The Vortex gitu. Nah, ada juga nih teman-teman ya. Ada salah satu entity yang sebenarnya ini nggak ada hubungannya juga sama 7 endless ini gitu. Entity ini yaitu Lucifer Morningstar. Jadi ada satu ketika di mana Dream datang ke kerajaannya Lucifer Morningstar, which is Hell gitu kan. Dia datang tuh untuk ngambil benda pusakanya. Nanti gue ceritain lebih spesifiknya lagi ya teman-teman. Oke, gue sekali lagi ngingetin buat teman-teman, ini bakal jadi spoiler alert ya teman-teman. Di sini gue bakal masuk ke momen-momen epic dalam series. Jadi gini, Morpheus itu kan entitas raja mimpi gitu kan. Nah, dia ini punya 3 tools yang merupakan benda pusaka yang juga merupakan bagian dari dirinya gitu. Kayak ini bro, kayak Horcruxnya Voldemort gitu, kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Nah, terus dia ini punya 3 tools, yaitu gumpalan kain kantong pasir. Jadi kayak pasir tapi dibungkus dalam kantong kain gitu. Terus yang kedua itu topeng. Nah, topeng itu kurang lebih modelnya sama kayak dokter zaman peradaban pertengahan, zaman waktu masa pandemi ini, flu hitam, Black Plague. Terus ada lagi batu rubi yang gunanya untuk mewujudkan impian atau insight atau inspirasi untuk jadi kenyataan gitu. Nah, sebenarnya main villain atau musuh utama di cerita ini adalah Corinthian. Corinthian ini adalah karya masterpiece dari sang Morpheus, a nightmare who escaped the dreaming. Dia ini ciptaan yang membangkang gitu, dan dia tuh melawan penciptanya karena ia merasa warga kerajaan dunia mimpi itu punya free will untuk bebas dan menentukan pilihannya, apakah dia mau ngikutin penciptanya atau enggak gitu kan. Kurang lebih gue langsung teringat gitu sama sosok Lucifer di kerajaan surga gitu, bagaimana dia menentang penciptanya gitu kan. Nah, pada suatu ketika Roderick Burgess, seorang warlock atau penyihir pria, dengan ritual dan kemampuan magisnya berhasil mengurung Morpheus di basementnya selama 100 tahun dan mengambil tools milik Morpheus yang pada akhirnya terpencar-pencar gitu. Nah, ini lucu banget sih. Jadi ada ceritanya di ceritanya tuh Roderick Burgess itu dia ini warlock ya, seorang penyihir laki-laki gitu kan.
Itu warlock itu istilah untuk penyihir laki-laki ya teman-teman. Nah dia tuh punya kemampuan yang kurang lebih setara waktu itu saingannya Aleister Crowley waktu itu. Dia punya kemampuan untuk melakukan sebuah ritual dan mengurung suatu entitas gitu, entitas yang halus gitu ya bisa dibilang. Tadinya tuh dia pengen ngurung si Death, saudari perempuannya si Morpheus gitu, Death. Karena dia tuh, jadi ceritanya dia tuh punya anak, terus anaknya entah gimana meninggal gitu di usianya yang 20 tahun, dia mau ngidupin lagi gitu. Terus entah gimana ceritanya, tapi malah si Morpheus ini yang keurung di dalam sigil summoningnya dia gitu. Nah, lucu sih ya, kenapa harus manusia gitu bisa ngurung seorang dewa gitu kan? Lucu banget sih anjing. Tapi berarti nih manusia kan kuat banget dong ya kan gitu. Nah, akibat dari absensi sang raja di dunia mimpi ini selama kurang lebih 1 abad kan lamanya. Nah ini di dunia terjadi fenomena di mana manusia tidak bisa lagi bermimpi. Ada juga yang tidurnya nggak bisa bangun gitu, jadi tidur terus nggak bisa bangun gitu, yang dinamakan dengan sleeping sickness gitu. Nah dari situlah dimulai petualangan Morpheus menjelajahi tanah Inggris ketika itu, atau dunia manusia lah ya bisa dibilang. Yang disebut di situ tuh waking world. Dia nyebut dunia manusia tuh waking world gitu. Untuk merebut kembali tools-toolsnya yang hilang, untuk memulihkan kekuatannya gitu. Nah, jadi dia kan dikurung nih, teman-teman, dikurung selama 100 tahun di basementnya. Nah, suatu saat tuh anaknya Roderick Burgess ini iba gitu loh, punya kayak perasaan kasihan gitu sama si dewa mimpi ini, Morpheus gitu. Akhirnya dia dilepaskan lah, dia dibebaskan gitu. Nah pas dia pulang selama abis dia bebas itu, selama 100 tahun itu, jadi terjadi kehancuran di dunia mimpinya gitu. Pas dia pulang, dia lihat ternyata semua entitas yang ada di dunia mimpi, yang notabene waktu itu, jadi kan dia punya kayak sekretaris gitu kan. Nah sekretarisnya ini namanya Lucian. Lucian ini mengadakan sensus. Itu kurang lebih ada 11.000 entity yang tinggal di dunia mimpi gitu. Dan semuanya ini pada cabut, pada hilang gitu, nggak tahu kemana gitu kan. Ada yang ke dunia manusia, ke waking world, ada yang ke dunia dimensi lain gitu. Nah cuman yang tinggal itu cuman si Lucian ini as a sekretaris, sebagai librarian gitu kan. Dan karena dia yakin suatu saat nih pasti Morpheus pulang gitu. Nah akhirnya emang kejadian kan, si Morpheus ini pulang. Dia sedih ngelihat kerajaannya ini hancur gitu, kerajaan mimpinya gitu. Nah dari situ kan akhirnya dia tuh memulai petualangannya tuh, mencari 3 toolsnya itu, yaitu kantong pasir, topeng masker Morpheus, dan batu rubi gitu. Nah kantong pasir ini diambil dari keturunan Konstantin bernama Joanna Konstantin. Kemudian topeng masker Morpheus ini diambil dari sang Raja Iblis dengan perjalanannya ke neraka, di mana ia bertemu dan bersitegang dengan penguasa realm Hell, Lucifer Morningstar. Nah jadi ternyata gini ya, antara sesama endless atau entitas bisa dibilang dewa atau dewi lah ya. Kalau Lucifer ini kan malaikat gitu kan. Nah antara sesama entity, mereka tuh nggak punya protokol. Mereka tuh punya protokol untuk tidak saling ganggu atau saling intervensi dunianya satu sama lain gitu. Jadi misalnya kayak Lucifer tuh nggak boleh intervensi sama dunia manusia gitu. Jadi dia dunianya tuh cuman di hell aja gitu. Nah terus si Morpheus juga gitu, dia punya kuasa dan punya yurisdiksi di dunia mimpi. Ya udah dia stay di dunia mimpi aja gitu. Nah kalau seandainya ada pelanggaran protokol, itu bakal ada hukuman gitu lah ya, dari the higher being mungkin ya
Mungkin seperti itu kali, karena nggak disebutkan juga sih di seriesnya gitu. Tapi intinya kedatangan si Morpheus ke neraka itu merupakan pelanggaran protokol sebenarnya. Cuman mau gimana lagi ya kan, dia kan kalau nggak ada toolsnya itu dia jadi kayak lemah gitu. Akhirnya dia datang, dia melakukan pengembaraan lah ya di neraka ya, melakukan perjalanan, karena kan perjalanan dari gerbang neraka itu sampai ke istananya Lucifer sendiri itu menempuh perjalanan panjang dan melewati berbagai macam penyiksaan atau melewati berbagai macam tempat lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah di situ si Dream ini atau Morpheus ini akhirnya ketemu lah dengan si Lucifer gitu kan. Dia ketemu dengan Lucifer, dia menyampaikan maksudnya gitu, untuk meminta pertolongan dari Lucifer ini, bahwa salah satu dari entity demon yang ada di neraka itu ngambil kepunyaannya dia. Karena ternyata pas dirunut-runutin sejarahnya, dulu jadi si istrinya dari Roderick Burgess yang dulu ngurung dia ini pernah melakukan ritual pemujaan setan gitu loh ya, ritual transaksi. Dia pernah melakukan transaksi gitu, penukaran benda pusaka gitu. Jadi dia nuker topengnya si Morpheus ini dengan kepunyaan salah satu amulet kepunyaan iblis itu gitu. Cuman Lucifer nih dengan liciknya dia ngasih tahu bahwa ya boleh lu datang ke sini nyari benda kepunyaan lu itu gitu kan, dan lu bilang demon yang ngambil. Ya udah, silakan cari gitu. Akhirnya dia nunjukin dari atas istananya gitu ke bawah tempat dimana para demon-demon atau manusia-manusia itu lagi disiksa. Itu kan ada mungkin ada ribuan atau jutaan gitu demon-demon yang ya masa kali mau dicek satu-satu gitu kan sama Morpheus kan, bingung dia. Nah akhirnya, tapi karena dia ingat dia punya pasir itu tuh, pasir yang kekuatannya dia itu, dia pakailah pasir itu untuk summon si iblis yang benar-benar ngambil mask atau topengnya si Morpheus gitu. Pas dia summon muncullah si iblisnya itu kan di depan mata dia, dan bener tuh pas banget dia lagi megang topengnya ya kan gitu. Akhirnya dia ngomong sama iblis itu kayak, wahai iblis gitu kan, balikinlah kepunyaan gue gitu kan. Nah tapi si iblis ini ngerasa nggak mau, ngerasa karena itu udah haknya dia, karena kan dia udah melakukan transaksi gitu kan sebelumnya dengan salah satu selir Roderick Burgess ini gitu. Dia ngerasa itu tuh haknya dia ngedapetin itu tuh secara sah gitu loh, karena kan penukaran terjadi di situ, bukan karena dia mencuri atau apa gitu kan. Kalau dia mau saling menyalahkan, ya nyalahin si istrinya Roderick Burgess ketika itu yang menukarkan simbol dari iblis dengan topengnya si Morpheus gitu loh, ya nggak sih? Nah tapi akhirnya si iblis itu rada ngalah sih, karena dia takut juga kan sama entitas Dream gitu kan. Nah dia menyatakan untuk melakukan perlombaan gitu, atau battle lah ya, bisa dibilang kayak semacam battle lah gitu antara demon itu dengan si entitas Raja Mimpi ini atau Morpheus gitu kan. Anjir, gue pas nonton di situ tuh gue ngerasa anjir, nih iblis berani juga ya mau ngelawan entitas Raja Mimpi. Karena kan secara kalau dari segi kekuatan sebenarnya kalau lu tahu tuh ternyata si Raja Mimpi atau Morpheus ini itu kekuatannya setara sama Lucifer gitu kan. Kok berani dia nantang Raja Mimpi gitu loh untuk ngambil kepunyaannya si Raja Mimpi itu, yang dipertaruhkan kan itu gitu kan. Nah akhirnya si Lucifer nanya gitu kan, apakah
kamu bersedia gitu kan, si Morpheus ditanya kayak gitu kan, untuk melakukan perlombaan atau battle ini gitu. Ya, aku bersedia gitu. Dan siapakah champion yang kau tunjuk sebagai perwakilan dirimu dalam melakukan battle ini? Ditanya tuh si Morpheus kayak gitu sama Lucifer. Morpheus jawab, ya gue sendiri gitu, karena kan dia mewakili diri sendiri gitu kan. Nah si iblisnya itu di mencere itu ditanya tuh sama si Lucifer, champion lu siapa gitu? Apakah lu mewakili diri lu sendiri atau siapa yang lu tunjuk sebagai yang akan bertarung sama si Morpheus? Disitulah si iblis menjawab, si anjing ini dijawab, dia bilang, gua pilih lu yang mulia katanya. Saya memilih engkau yang mulia sebagai champion saya untuk melawan si Raja Mimpi. Anjir, emang bangsat ya, emang udah skemanya, skema brengsek sih ini. Jadi emang sebenarnya ini cuma akal-akalan aja gitu, akal-akalan iblis. Ujung-ujungnya tetap aja bosnya yang turun nih kan, si Lucifer. Tapi Lucifer di situ tuh kayak mengernyit sumringah gitu. Sumringah dalam artian dia udah tahu pasti ketika pas dia tanya hal ini ke si iblis itu pasti akan nunjuk Lucifer gitu buat versus sama si Raja Mimpi ini. Bahkan ini tuh gue rasa ya kayak si Lucifer tuh udah nunggu momen-momen ini gitu loh, buat ngancurin Raja Mimpi dan mengambil alih kekuasaannya di dunia mimpi gitu. Nah di situ terjadilah battle antara Raja Dunia Mimpi dan Raja Neraka. Ini menurut gue di sini tuh salah satu epic moment lah, ketika si Morpheus pada akhirnya bisa memenangkan battle di waktu yang kira-kira sebenarnya dia tuh udah diambang kekalahan, dikit lagi kalah gitu, udah hampir tewas, udah hampir meninggal gitu, tapi akhirnya dia bisa counter attack, jebret, kalah Lucifer, ya kan. Keren sih itu, keren. Gue nggak mau spoil satu momen ini sih karena kayaknya bakal nggak seru ya kalau misalnya gue ceritain. Lu coba nonton deh, bagian situ tuh seru banget gila kalau kalian nonton. Nah akhirnya menang dia kan, si Dream ini, Morpheus. Dia menang, dia ambil alih barang kepunyaannya dia itu, akhirnya jadi miliknya dia lagi dan dibawa kembali ke dunia mimpi gitu. Nah lanjut di episode selanjutnya, kan masih ada satu nih toolsnya Raja Mimpi yang belum diambil sama Morpheus, yaitu batu rubi. Nah batu rubi ini dicuri oleh selirnya Roderick Burgess. Ini brengsek nih, cewek ini namanya Ethel Cripps. Ini kayaknya sumber masalah juga dia nih. 2 barang diambil sama dia gitu kan. Nah Roderick Burgess ini kan tuan rumah tempat di mana Morpheus tuh pernah dikurung selama 1 abad gitu. Nah waktu selama lagi dikurung itu si Morpheus, Ethel Cripps tuh kayak diam-diam ngambil kepunyaannya Roderick Burgess, ngambil ruby itu di tempat penyimpanan Roderick Burgess gitu. Nah kemudian seiring waktu wanita ini tuh entah gimana belajar tentang ini ya, ilmu keabadian gitu. Jadi dia bisa, bukan keabadian sih, bisa punya umur panjang gitu, bahkan sampai ratusan tahun, 100 tahun gitu. Nah sewaktu-waktu ruby yang udah dicuri dari Roderick Burgess ini dicuri lagi sama anaknya sendiri, anaknya si anaknya si Ethel Cripps ini, yang notabene sebenarnya itu anak juga hasil perkawinannya sama Roderick Burgess gitu. Nah anaknya ini bernama John Dee. Dia ini memiliki gangguan psikis lah ya, dan benci sekali dengan kebohongan yang ada di dunia, karena dia merasa selalu dibohongi terus gitu loh, dari kecil sama ibunya gitu. Nah John Dee ini dikurung di sebuah mental facility di bawah pengawasan ibunya atas perbuatan keji, membunuh banyak orang. Nah ketika ibunya meninggal, John Dee bebas dan berkeliaran di kota dengan membawa ruby milik Morpheus. Ruby ini mempunyai kekuatan untuk mengabulkan mimpi yang diidam-idamkan.
Maka John Dee melakukan menghapuskan kebohongan dan terjadi kehancuran di berbagai belahan dunia. Jadi si John Dee itu kayak karena dia punya ruby itu, terus dia pakai ruby itu untuk menghilangkan segala jenis kebohongan yang ada di dunia karena dia sangat membenci kebohongan gitu kan. Nah, di sini nih ada momen epic di mana Morpheus datang. Dia tuh hendak mengambil kembali ruby miliknya kan. Di situ ia menyadarkan John Dee bahwa betapa pentingnya kekuatan sebuah mimpi dalam kehidupan manusia. Menurut Morpheus, mimpi adalah sebuah harapan, cita-cita, dan alasan seorang manusia untuk dapat terus bertahan menjalani kehidupannya. Hope atau harapan jugalah yang membuat dia menang dalam battle-nya dengan Lucifer, sang anti-materi atau antimatter. Jadi ada satu momen di mana si Morpheus ini datang ketemu sama John Dee. Di situ tuh wow banget sih. Di situ tuh momen epic sih gue bisa bilang. Karena di situ si Morpheus ngejelasin itu bahwa mimpi itu sebenarnya bukan cuman bunga tidur gitu, tapi mimpi itu juga adalah alasan manusia untuk bisa bertahan hidup. Manusia harus punya mimpi gitu loh untuk meneruskan hidupnya gitu kan. Keren banget sih konsepnya gitu. Nah, waktu pas episode kedua ini, pada saat Morpheus yang lemah tanpa 3 toolsnya ini, dia kan harus butuh 3 toolsnya ini untuk merestorasi kerajaan mimpinya yang hancur karena keabsenannya selama 1 abad. Morpheus memutuskan untuk mensummon entitas yang disebut sebagai Sang Tiga di dalam Satu. Dia menyebutkan entitas ini Sang Tiga di dalam Satu dan Satu di dalam Tiga. Si Morpheus tuh nyebutin itu ya, dia nyebutin entitas ini tuh atau dikenal sebagai Fate lah. The Fate adalah trio representasi dari past, present, and future. Nah, The Fate ini juga dikenal dalam mitologi Yunani dengan nama Hekate gitu. Jadi karena si Morpheus ini hilang arah lah gitu kan, dia bingung sebelum dia ngambil 3 benda pusakanya ini, dia kan bingung nih mau mulai dari mana nih gue. Langsung dia teringat, gue harus manggil entitas yang orang-orang Yunani sebut Hekate gitu. Dia harus manggil dan untuk nanya gitu, sebenarnya di mana sih keberadaan 3 tools gue ini gitu loh. Nah, di situ kan entitasnya ini 3 di dalam 1 dia sebut. Nah, 3-nya ini merepresentasikan past, present, dan future gitu. Nah, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Tiba-tiba pas gue lagi nonton episode yang itu, di tengah-tengah situ gue langsung teringat gitu sama teori relativitasnya Einstein tentang waktu kan, yang baru-baru ini didekripsi ulang oleh para ilmuwan pada tahun 2021. Teori ini mengatakan bahwa past, present, dan future berjalan ke depan dalam garis linear waktu yang sama dan beriringan. Jadi simpelnya teori relativitas waktu ini menyatakan bahwa past, masa lalu, future, masa depan, is now, sekarang gitu loh. Jadi kayak masa lalu, masa depan, ya sekarang gitu. Nah, sebelum gue bahas kesini, ada baiknya untuk teman-teman tuh dengerin dulu podcast Konspirasi Ngopi yang episode 2050 Kita Pindah ke Mars. Di situ kan juga ngejelasin tentang teori Einstein yang dikembangin sama Dr. Michio juga. Di situ sekilas ada pembahasannya juga. Nah, quotes from Einstein, perbedaan masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah sebuah ilusi yang bersifat kokoh. Ini kata-kata Einstein ya. Nah, menurut gua jika waktu adalah relatif Einstein, maka para ilmuwan pun menyimpulkan jika waktu hanyalah buatan manusia. Jadi, kalau waktu menurut Einstein relatif, berarti ilmuwan juga menyimpulkan bahwa waktu ini ya buatan manusia gitu loh. Nah, pengembangan dari teori relativitas Einstein ini melahirkan teori baru, yaitu
teori kubus alam semesta atau block universe. Teori ini menyatakan bahwa dulu, sekarang, dan masa depan adalah sekarang. Dan teori ini pun dijabarkan lagi dan bersinggungan dengan teori realitas yang menjelaskan bagaimana realitas itu sendiri pun sebenarnya relatif, tergantung dari lini masa mana yang sekarang sedang dijalani oleh seseorang gitu. Nah, jadi realita lu bergantung dari lu lagi ngejalanin lini masa mana yang lagi lu jalanin gitu. Teori ini mencetuskan tentang presentist view, atau in English only the present is the state of reality. Jadi orang yang menjalani masa sekarang, dia bisa mengatakan kejadian yang ada di sekitarnya adalah realitas. Itu yang dimaksud di sini. Because how come can be a past and future if there is no present? Benar sih anjing. Gimana bisa ada masa lalu dan masa depan kalau nggak ada masa sekarang, kalau nggak ada sekarang? Make sense sih, gitu loh. Nah, dari penjabaran dasar hukum fisika relativitas waktu ini, berarti dapat ditemukan bahwa 3 waktu dalam satu ruang. Ya, 1 dalam 3, kayak HKT tadi ya, kayak entitas 3 di dalam 1, 1 di dalam 3 gitu kan. Nah, ini gue disclaimer dulu deh, teman-teman. Menurut gue, apa yang mau coba gue sampaikan di sini ini sangat bergantung pada kesadaran kosmis kita sebagai manusia terhadap dunia as a universe. Dan tentunya bergantung juga pada tingkat intelijensi seseorang dalam mengunyah informasi. Nah, setelah gue disclaimer yang tadi, jadi sebenarnya teori relativitas waktunya si Einstein ini akan mengarah kepada pattern teori konsep ketuhanan gitu. Bahwa menurut gua sebenarnya teori relativitas waktu ini menjelaskan tentang teori trinitas keilahian dalam paham ajaran Samawi, khususnya Kristen Katolik gitu ya. Karena menurut gue ini bisa dikatakan secara tidak langsung teori relativitas waktu itu sendiri menjelaskan teori tentang eksistensi Tuhan. Nah, ini ya, berikut adalah pembuktian yang akan gue bahas selanjutnya. Teman-teman, sekali lagi ya, disclaimer, ini adalah konsep pemahaman gue tentang Tuhan, tentang Yang Maha Esa, dirunutkan atas personifikasi dari relativitas waktu teori yang dicetuskan oleh Einstein ini, yaitu past, present, and future. Nah, pembuktiannya bisa gue ambil dari kitab Perjanjian Lama atau Tanakh, yaitu Keluaran 3 ayat 13-14, di mana waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah, di ayat 13, ini gue bacain ya. Musa menjawab, "Tetapi kalau saya menemui orang-orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu mengutus saya kepada kamu, mereka pasti akan bertanya, siapa namanya? Lalu apa yang harus saya jawab kepada mereka?" Nih di ayat 14 Tuhan menjawab nih. Kata Allah, "Aku adalah Aku ada." Nih perhatiin teman-teman ya. Aku adalah Aku ada. Inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Dia yang disebut Aku ada sudah mengutus saya kepada kamu. Nah, di sini, ini perhatiin teman-teman. Di sini Elohim menyatakan namanya dalam bahasa Ibrani yaitu Yod-Heh-Vaveh atau YHWH. Aku adalah Aku ada, yang disebut oleh orang Yunani sebagai tetragrammaton, yang berarti kata dengan 4 huruf. YHWH ya. Nah, perhatikan baik-baik kata berikut. Kata Aku adalah Aku ada dalam terjemahan lain pun dituliskan juga sebagai Aku ada karena Aku ada, atau dalam kurung YHWH. Nah, uniknya 2 sifat dimensi waktu ada di dalam nama Elohim. Kalau lu cerna baik-baik ya,
Aku ada, karena aku ada ini kan berarti aku yang sudah ada dan aku yang sekarang ada. Ini kan berarti berbicara mengenai sifat Elohim dan eksistensinya dari waktu dahulu hingga sekarang. Jadi aku yang sudah ada itu mewakili past, dan aku yang sekarang ada adalah mewakili present, sekarang, gitu kan. Nah, gue akan menjelaskan ini melewati pendekatan dari konsep waktu yang dikenal dan dapat dimengerti oleh otak manusia. Past ini berbicara tentang penciptaan, awal mula, sumber dari segalanya, bapa atas segala makhluk, sebuah ketetapan yang sudah sejak sedari dahulu ada. Nah, sedangkan present di sini berbicara tentang kehadiran, hadir, sekarang juga, saat ini, hari ini, masa kehidupan manusia yang pendek, fana, jasmani, dan kedagingan manusia. Nah, gue lanjut dengan pembuktian gue selanjutnya ya. Dimana ini kan kita udah ketemu bahwa past dan present itu ada di dalam konsep keilahiannya yang maha kuasa, begitu. Lanjut di kitab Perjanjian Baru dalam Injil di Wahyu Wahyu pasal 1 ayat 8. Dikatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, dalam tanda kurung, awal dan akhir. Firman Tuhan Allah yang ada, past, dan yang sudah ada, present, dan yang akan datang, future, yang maha kuasa. Nah, ini kan di sini di ayat ini menegaskan sifat ilahi Tuhan yang menembus jangkauan masa depan. Selain dia juga supremasi dan superior atas masa lalu, masa sekarang, dia juga menyatakan kali ini yang akan datang. Ini menarik ya. Jadi di Perjanjian Lama Tuhan hanya menyatakan aku adalah aku yang ada. Berarti kan di situ mewakili past dan present. Nah, di sini menyatakan future juga gitu loh, di masa depan gitu kan, tentang masa depan dalam kitab Perjanjian Baru. Unik banget sih gitu. Ini berbicara tentang entitas kosmik yang mewakili ketetapan di masa yang akan datang. Kan di situ dikatakan yang akan datang gitu kan. Nah, sifat pribadi kosmis ini sebenarnya berbicara tentang semangat, harapan, tujuan, dan impian gitu loh. Kalau kita ngomong sesuatu yang akan datang itu kan berbicara tentang itu gitu kan. Nah, ini mewakili entitas pribadi atau personifikasi Tuhan yang melampaui masa yang akan datang atau future. Nah, Tuhan di sini adalah Tuhan dalam wujud roh yang membimbing hidup manusia pada hari depan, di masa depan gitu kan. Atau juga yang disebut Ruhul Kudus pakai Q. Nah, sampai di sini kalau ditilik dari sudut pandang 3 dimensi waktu, Tuhan berada di setiap dimensi waktu yang kita kenal sebagai manusia ya. Nah, sifatnya Tuhan ini kan berarti tak lekang oleh waktu, eternals, abadi gitu kan. Nah, wujudnya Tuhan gitu ya, dapat dijelaskan menjadi 3 personifikasi, yaitu 1, past. Ini wujud the All Father, tentang Bapa dari segalanya gitu. Ini mewakili past ya, masa lalu, berbicara tentang kekekalan, penciptaan, alam semesta, dan ketetapan. Berbicara tentang pada mulanya dan yang sudah ada, mewakili masa yang sudah ada atau masa lalu. Tuhan semesta alam, Yahweh, Tuhan sumber segala sesuatu yang ada, dalam personifikasi Bapa dari segalanya. Nah, wujud ini juga dapat ditemukan dalam
diri manusia sebenarnya, yaitu mind atau pikiran. Manusia itu kan terdiri dari mind, body, and soul gitu kan. Nah sebenarnya wujud personifikasi ini adalah sebenarnya seperti pikiran di dalam diri manusia gitu loh. Nah lanjut di personifikasi terhadap wujud masa sekarang atau present. Nah present itu kan berbicara tentang cinta dan kehidupan, tentang eksistensi dan keberadaan, berbicara tentang hari ini, pribadi Tuhan yang berada sekarang bersama kita, atau yang disebut oleh orang Yunani Immanuel. Nah di sini gue merujuk kepada entitas yang pernah eksis 2000 tahun yang lalu dan hidup bersama manusia dalam dimensi ruang dan waktu yang sama, yaitu Yeshua HaMashiach. Next lanjut di wujudnya sebelum menuju ke wujudnya yang future ini, gue akan ngejelasin bahwa ternyata past dan present ini kan berarti menjelaskan tentang nama Yahweh itu sendiri kan, yang kayak tadi gue udah jelasin ya, bahwa aku ada di masa lalu dan aku ada di sini sekarang. Bahwa Tuhan tuh ingin menyampaikan itu ternyata gitu loh. Gue ulangi sekali lagi ya. Tuhan ingin menyampaikan lewat namanya yang 4 huruf itu dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani itu disebut tetragrammaton, bahwa aku ada dari dulu dan aku ada di sini bersamamu sekarang gitu loh. Tuhan tuh mau nyampein itu lewat namanya. Nah lanjut, wujud future, wujud masa depan, wujud Tuhan yang supremasi terhadap masa yang akan datang. Dia berkuasa atas masa yang akan datang, atau yang disebut dengan Tuhan Ruhul Kudus pakai Q. Nah kalau personifikasi future ini sendiri adalah gambaran dari semangat, harapan, impian, cita-cita. Bicara tentang vision atau penglihatan atau nubuatan dan tujuan. Dan hal ini otomatis kan berbicara tentang masa depan gitu kan, masa yang belum terjadi, masa yang akan datang gitu. Nah sebenarnya pribadi Tuhan ini pun ada gitu loh di dalam diri manusia, dan ketiganya tidak dapat terpisahkan dalam diri manusia. Seperti yang tadi gue udah mention, bahwa manusia itu kan terdiri dari mind, dari pikiran, dari body. Body itu hal-hal yang kelihatan ya, tubuh jasmani gitu, yang kelihatan dalam duniawi gitu, kefanaan gitu kan. Dan juga terdiri dari spirit atau jiwa gitu. Nah ini merepresentasikan dari masing-masing entitas Tuhan yang berada dalam past, present, and future gitu loh. Past itu mind, body itu present atau sekarang, spirit itu adalah masa depan. Nah dari sini sebenarnya kita akhirnya tahu gitu bahwa ilmu pengetahuan dan dogma atau ajaran gitu ya di dalam suatu religion atau agama ternyata bisa berjalan seiringan loh, kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Kalau kita mau menarik ego kita ke belakang gitu, kalau kita mau duduk bareng, kalau kita mau bersama-sama, kita mencari persamaan gitu loh, daripada kita mencari perbedaan gitu. Di sini pasti kita akan menemukan bahwa sebenarnya, bahkan menurut gue sendiri ya, ilmu pengetahuan sendiri itu diciptakan Tuhan gitu loh buat manusia untuk mencapai kesadaran kosmik bahwa Tuhan tuh hadir gitu loh
di hidupnya manusia, baik di masa lalu, di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, gue rasa cukup sampai di sini ya ngalur ngidulnya. Buat teman-teman, hope you enjoy it and keep it santuy ya teman-teman. Gak usah punya pikiran yang aneh-aneh ya kan. Kita di sini hanya bercocok logi ria gitu kan. Keep it santuy aja gitu. Konspirasi ngopi membawa konspirasi kerana warung kopi dengan metode cocok slogi. Gue Vincent, ciao.